Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wirausahawan Desa. Bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kesempatan ini kepada saya untuk sedikit bercerita terkait bisnis arang ini, teman-teman. Oke, semoga teman-teman semua selalu diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan keberkahan dalam menjalankan kehidupan. Semoga teman-teman juga selalu dalam lindungannya, ya, teman-teman. Oke, baik. Bagi teman-teman yang belum menunaikan ibadah sholat, bisa menunaikan ibadah sholat terlebih dahulu. Jangan sampai video ini melalaikan atas apa yang menjadi tujuan kita hidup di dunia. Baik teman-teman, seperti pada judul video ini, uh, saya akan membahas terkait bangkrutnya bisnis ini, teman-teman. Jadi tidak selamanya uh, bisnis itu indah, ya teman-teman ya. Tidak selamanya semuanya itu indah. Pasti ada pasang surutnya. Dan alhamdulillah saya masih diberi kenikmatan, diberi uh, paweleng, ya teman-teman, kalau dalam bahasa Jawa diiling no karo sing maha kuwasa, karo pangeran, agar lebih bisa bersyukur, agar bisa uh, menikmati proses mungkin teman-teman ya. Jadi mungkin seperti itu teman-teman. Jadi gini teman-teman, saya sebenarnya mulai bisnis arang ini sudah lama teman-teman, sudah lama, mulai tahun 2017, sekitar tahun 2017 saya menekuni bisnis arang, tapi itu masih dalam bimbingan orang tua teman-teman. Jadi saya masih ikut kerja, jadi kayak studi banding gitu teman-teman, sama orang tua. Jadi masih belajar dikasih uang. Jadi belajar tapi dikasih uang, belum bekerja. Waktu itu saya sambil sekolah, sambil kuliah. eh, Kebetulan orang tua pekerjaannya bidang ini, ayah saya menekuni bidang ini. Kemudian kuliah semester akhir saya mulai ikut uh, keluk pikuknya ini teman-teman, susah payahnya membangun bisnis pembakaran arang teman-teman. Jadi waktu itu saya ikut mencari bahan baku, kemudian memprosesnya, dan akhirnya menjual ke pabrik teman-teman. Jadi proses itu saya paham, dan selama proses itu saya memahami, mempelajari. Bahkan waktu itu ayah saya gonta-ganti tempat teman-teman, gonta-ganti tempat seperti video-video saya sebelumnya. Itu ayah saya gonta-ganti tempat karena banyak sekali permasalahan ternyata teman-teman. Di situ banyak sekali permasalahan karena belum tentu masyarakat lingkungan sekitar itu setuju terhadap bisnis ini teman-teman. Jadi karena mungkin mengganggu lingkungan, padahal waktu itu mencari lokasinya sudah jauh dari perkampungan ya teman-teman, tapi ada saja. Jadi pernah didatengin Satpol PP, Pak RW, dan orang-orang kampung teman-teman. Jadi dirasa mengganggu usahanya. Jadi ayah saya gonta-ganti pembakaran seperti yang video-video saya sebelumnya, teman-teman bisa lihat. Itu gonta-ganti tempat ya teman-teman ya, gonta-ganti tempat. Itu bukan karena saya mereview tempatnya terus, tapi enggak, tapi itu benar-benar usaha saya, dan harus gonta-ganti tempat karena kondisi lingkungan teman-teman. Kemudian tahun 2017 saya berproses. Di tahun 2020 saya memberanikan diri untuk membuka usaha ini sendiri teman-teman. Tahun 2020 saya memberanikan karena saya rasa saya sudah cukup memahami bisnis ini, kemudian sudah punya modal, jadi saya ingin berkembang sendiri tanpa ini ya, bantuan orang tua. Jadi ingin mandiri teman-teman, ingin mandiri. Harapannya bisa membahagiakan keluarga saya karena tahun 2020 itu juga bertepatan saya menikah teman-teman. Setelah menikah buat sendiri teman-teman. Waktu itu punya modal dari saya membantu ayah saya kerja, kemudian menjual perhiasan istri, sebagian perhiasan istri juga, untuk membangun tempat ini, ya teman-teman. Kemudian gini teman-teman, berjalan lancar, berjalan dengan semestinya harapan saya. Tapi di tahun 2022 pertengahan, di bulan April atau Maret, ternyata pasar mengalami
ini apa teman-teman, pemerosotan harga. Jadi di pabrik itu yang awal mulanya arang matangnya itu dihargai dengan harga 8.700, dan saya membeli bahan baku mentahnya adalah 2.000. Jika rendemennya adalah 3,5 banding 1, atau 3,5 bahan baku mentah menjadi 1 kilo, 3 kilo bahan baku mentah menjadi 1 kilo bahan baku matang, berarti sekitar 2.000 kali 3 ya teman-teman ya. 2.000 kali 3 tambah setengah berarti sekitar 7.000 teman-teman. Sekitar 7.000, harga jualnya 8.700. Nah berarti saya masih dapat untung 1.700 per kilo teman-teman. Waktu itu seperti itu teman-teman. Kemudian di akhir bulan April, kalau tidak salah April teman-teman, itu saat kita mau kirim ke pabrik, bahan baku mau kita kirim ke pabrik, kita sudah terlanjur beli bahan baku mentahnya harga 2.000. Saat kita proses, selang 1 minggu kita proses, kita mau kirim, ternyata pabrik itu menginformasikan bahwasanya harga menjadi 6.500 kayak teman-teman. 6.500 itu adalah harga arang non lokal atau arang luar Jawa teman-teman. Oh ya, mohon maaf teman-teman yang menonton video ini orang luar Jawa. Jadi gini, kita itu di sini itu menyebutnya lokal, arang lokal dan arang non lokal atau luar Jawa. Arang luar Jawa ya seperti Sulawesi, Kalimantan, Sumatera itu ya teman-teman. Tapi memang mungkin karena kondisi alam ya teman-teman. Jadi pabrik itu waktu itu, ini dari pengalaman pribadi saya, pabrik itu menyukai arang lokal, makanya arang lokal harganya tinggi. Entah karena apa, tapi yang saya pernah videokan waktu itu karena memang arang lokal itu abunya putih, kering, abunya putih, spek briket teman-teman. Jadi dia senang. Jadi nanti dia dicampur sama arang-arang non lokal yang abunya agak kecoklatan, yang harga murah itu, untuk dikelola jadi briket teman-teman. Nah kemudian ternyata di bulan April itu kita mengalami ketidaktahuan harga. Kita sudah kadung beli harga 2.000, kita jual ekspektasinya adalah dapat untung 1.700, tapi kenyataannya kita hanya mengalami kerugian. Kemudian akhirnya kerugian ini menjadikan kita down karena kita tunggu bahan baku, kita tahan, kita tunggu sampai bahan baku arang ini harganya naik lagi, ternyata sampai ditunggu selama 1,5 tahun lebih, ternyata tidak ada perkembangan teman-teman. Tidak ada perkembangan sama sekali, harga masih stuck di harga itu. Dan akhirnya bisnis ini mulai dari itu tidak berjalan lagi teman-teman, dan seperti ini kondisinya. Jadi saya perlihatkan teman-teman kondisinya. Oke, baik teman-teman, ini ya kondisinya. Karena memang di bawah pohon ini apa namanya teman-teman, bambu ya teman-teman. Nah jadi kondisinya sekarang memprihatinkan. Ini ayakan teman-teman, ini ayakannya. Kemudian itu bekas sisa abunya ya teman-teman. Bahkan masih ada batok di sana, masih ada batok 1 karung. Nah ini sisa. Nah bagi yang teman-teman mau tahu tentang sistem pembakaran ini ya, ada lubangnya teman-teman, ada lubangnya, ada pintunya lebarnya segini ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mau tahu, saya akan buatkan video lagi teman-teman. Saya akan buatkan video lagi mereview pembakaran saya ini teman-teman. Nah jadi gitu.
Nah, ini ayakannya sampai jebol teman-teman, sampai jebol itu ya teman-teman, jebol itu ya. Soalnya dari per waktu itu kita pakai ini teman-teman, apa namanya, mesin itu loh teman-teman, sanyo. Jadi nanti ini digoyangkan teman-teman, jadi bisa goyang gitu teman. Ini banyak sudah keras teman-teman karena kehujanan, kepanasan, jadi kondisinya seperti ini. Nah, ini sempat kemarin saya buat kolam, teman-teman, kolam ikan, tapi dimakani ular teman-teman ikannya. Ternyata di kebunan ini banyak ular teman-teman. Nah, itu juga gagal lagi teman-teman. Rencana saya sih mau mengaktifkannya kembali teman-teman, mau diaktifkan kembali. Kita lihat penampakannya dari atas teman-teman. Oke, ini penampakannya dari atas teman-teman. Oh ya, ini itu cerobong ya teman-teman, ini cerobong, ini pembuangan tarnya. Nah ini teman-teman, sudah berlumut teman-teman, kehujanan, panasan ya, jadi subur teman-teman lumutnya di sini. Ini teman-teman, besok akan saya buatkan video lagi teman-teman, mereview tentang pembakaran saya ini. Jadi lebarnya berapa, ukuran berapa. Oh ya, kemarin ini ada atapnya teman-teman, ada atapnya. Kita jual teman-teman atapnya, karena sudah untuk menutup itu ya teman-teman, menutup kebutuhan sehari-hari ya teman-teman. Jadi harus kita jual-jual apa yang bisa kita jual, sanyo dijual, skop dijual, semua dijual. Harapannya harga kembali normal dan kita bisa bisnis ini lagi teman-teman. Nah jadi seperti ini teman-teman. Nah itu teman-teman, jadi sekilas seperti itu teman-teman bentuk itunya. Dulu ada atapnya teman-teman, ada atapnya. Gagal, akhirnya belum bisa berkembang lagi. Bagi teman-teman yang baru ingin memulai bisnis ini, baru ingin memulai, jadi ini bisa buat pengalaman teman-teman, bisa buat pengalaman. Hati-hati, jadi sebelum kita olah bahan, kita harus tahu dulu harganya, disesuaikan dengan harga bahan baku mentahnya, baru kita bisa action teman-teman, bisa bakar. Nah kalau saya juga gitu teman-teman, saya gitu, sudah berhati-hati, tapi pada kenyataannya memang harga sangat cepat sekali ini teman, berubah-ubah ya, begitulah teman-teman. Kemudian saya perlihatkan ke sana, jadi tempat saya istirahat. Nah jadi di sana teman-teman, di sana itu gubuk tempat saya istirahat dulu. Ini bersih teman-teman, bersih nih jalan dan ke sana. Nah ini pembakarannya, dan itu tempat kita menunggunya teman-teman, dan itu adalah jalan ke perkampungan ya teman-teman. Di sini ini masih sangat jauh dari pemukiman teman-teman, dan di sana itu sawah teman-teman, sawah perkebunan semua teman-teman. Nah jadi itu penampakan gubuk saya teman-teman, hancur teman-teman. Dulu nongkrong di sini, tidur di sini nyaman teman-teman, pemandangannya sawah ya kan. Saya sempat nanam juga ini teman-teman, hancur ya teman-teman. Semoga saja bisa kembali semula teman-teman. Ini kentangnya kita ambil karena ketiban pohon pisang teman-teman, kejatuhan ini apa, keburuan pisang, takutnya hancur karena kita asbes teman-teman, pakainya asbes. Kalau kita biarkan sudah pasti hancur. Nah ini pohon-pohon pisang yang jatuh ya teman-teman, ini sampai seperti ini teman-teman kondisinya, memprihatinkan. Oke, rencananya video selanjutnya kita akan mereview pembakaran kita, ukuran dan sebagainya. Jadi bagi teman-teman yang ingin menanyakan berapa bang ukurannya, pembakarannya, sistemnya seperti apa dan lain sebagainya,
Boleh ditanyakan saja di komen ya teman-teman. Berikan komennya. Sebenarnya yang mahal itu dalam proses saya pembuatan bisnis itu sebenarnya jalan teman-teman. Ini dulu jalan ke sana itu pohon semua teman-teman. Pohonnya bukan pohon pisang teman-teman ya. Pohonnya pohon-pohon durian. Kita potong teman-teman. Pohon-pohon durian kita potong. Pohon-pohon seperti ini kita potong teman-teman. Jadi memangkas biaya yang cukup besar. Dan ternyata saat kita pangkas jalannya itu truk masih belum bisa melewatinya teman-teman, karena licin, harus diuruk batu. Nah itu yang membuat bisnis ini kehabisan dana di sini. Nah, jadi bahan bakunya waktu itu malah dapatnya sedikit karena proses pembukaan jalan dan proses pembuatan tungkunya teman-teman. Jadi nanti saya juga akan mereview. Doakan saja teman-teman, saya punya kesempatan untuk mereview jalan, akses tetangga, lingkungan, bagaimana prosesnya bagi teman-teman pemula yang ingin memulai bisnis ini dari awal ya teman-teman. Nah ini teman-teman, masih ada sisa-sisa ya teman-teman. Ini sudah terbengkalai selama mungkin lebih 1 tahun teman-teman, 1 tahunan bengkalai ya teman-teman. Memprihatinkan sebenarnya. Ini rencana mau buat saya azola. Nanti kalau teman-teman minat juga tanya, bang azola gimana bang, saya juga bangkrut teman-teman ya. Saya bangkrut tapi saya ingin mencobanya lagi untuk budidaya ayam teman-teman. Walaupun ada banyak pisang ya teman, kalau budidaya bebek bisa ya teman-teman. Apa entok teman-teman, mohon maaf, entok ini bisa, banyak sekali pohon pisang. Tapi saya masih tertarik dengan ayam karena perputarannya cepat teman-teman. Kalau entok kan harus cukup lama ya teman-teman. Nah tuh nanti saya juga review ini. Jadi mohon maaf kalau memang dalam vlog saya ini banyak sekali ini ya teman-teman, variasinya ya teman-teman. Yang penting niatnya adalah membantu teman-teman sharing pengalaman kita, bagaimana bagi teman-teman yang dekat di wilayah Jepara bisa main, bisa berkunjung ke Jepara, main ke tempat saya, kita sharing. Banyak sekali orang Jakarta, orang daerah juga sharing ke sini teman-teman. Tanya pabriknya di mana bang, mau jual ke pabriknya bisa teman-teman melalui saya. Kemudian bang beli arang di mana, saya punya banyak kenalan teman-teman. Jadi kalau mau yang punya pabrik itu ya, kalau mau tahu beli arang di mana, saya punya channelnya, nanti bisa saya arahkan untuk kolom WA saya ada di deskripsi ya teman-teman. Nanti saya taruh di deskripsi, tenang saja. Bagi teman-teman yang mau sharing juga silahkan kesini main. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Untuk reviewnya ditunggu ya teman-teman. Untuk review nanti saya juga membuat tutorial. Bang cara bakar yang baik dan benar gimana bang? Walaupun saya juga proses ya teman-teman, proses masih belajar juga. Mungkin sedikit-sedikit sharing saya ini bisa menimbulkan nilai positif teman-teman ya. Diambil si nilai positifnya. Mohon maaf jika selama saya menjelaskan ada kesalahan kata karena memang tidak menggunakan aplikasi edit. Jadi benar-benar langsung syuting ya teman-teman, syuting tanpa diedit-edit. Jadi seperti itu teman-teman. Nah mungkin itu saja review dari saya. Tunggu keseruan berikutnya, kemanfaatan berikutnya. Sukses bagi teman-teman yang sedang berusaha dan baru ingin memulai. Mungkin itu saja, saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.